mungkin bisa ya. Tadi taruh di sana. Ditaruh di sana, belakang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa hadir di tempat ini, walaupun jumlah kita sedikit tapi tetap masih ada semangat, alhamdulillah. Ini malam ke-22 Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan insyaallah senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan baik kita semua. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang zakat. Kenapa kita berbicara tentang zakat? Karena ini sudah malam ke-22, waktunya orang bayar zakat. Zakat itu kalau kita buka-buka literatur itu paling tidak ada 3 nama yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama disebut dengan an-nama, artinya dia adalah tumbuh, berkembang atau bertambah. Iya. Maksudnya apa? Orang yang membayar zakat itu hartanya akan tumbuh, akan berkembang, akan bertambah. Jadi tidak ada dalam kamusnya Islam itu orang bayar zakat lalu bangkrut. Iya. Tetapi yang ada adalah dia bertambah, dia berkembang, dan dia tumbuh. Nama yang kedua adalah at-thaharah, artinya suci. Jadi zakat itu tujuannya adalah untuk mensucikan. Jadi siapa yang membayar zakat, insya Allah dia akan suci lahir dan batin, dan harta yang ada pada dirinya juga ikut suci. Ya, sehingga apa yang ada pada dirinya akan membawa berkah. Kenapa? Karena semuanya suci. Kemudian nama yang ketiga adalah dia bernama as-sorahu, artinya baik. Baik itu maksudnya orang yang membayar zakat itu senantiasa dalam posisi penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah cara membayar zakat. Kalau zakat fitrah aman, kenapa? Karena zakat fitrah itu sedikit. Dia hanya kurang lebih 4 liter atau 3 liter lebih. Semua orang bisa membayarnya. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah zakat mal. Kenapa? Karena banyak harta yang kita tidak bisa hitung. Kita tidak tahu yang mana harus dikasih keluar zakatnya, yang mana tidak. Nah, inilah yang harus kita cermati bersama. Kalau secara umum yang kita kenal adalah 2,5%. Ya, kalau ada 1 juta dikasih keluar 25.000. Nah, itu bisa dihitung gampang. Nah, tetapi kalau dihitung secara emas, jadi 80% dikali dengan emas, harga emas sekarang, ya itu baru dikasih keluarkan. Kalau kita dapat sekian jumlahnya, itulah yang kita keluarkan. Ya, jadi memang banyak. Kalau harga ada kuota 1 miliar, baru dibagi-bagi dengan itu, dikali-kali dengan itu, pasti banyak, pasti kita susah membayarnya. Tapi itulah salah satu cara untuk membersihkan harta.
Biasa saya sampaikan bahwa harta itu kalau ada haknya orang yang kita kuasai, dia akan pergi dengan sendirinya. Caranya pergi bagaimana? Bisa lewat penyakit. Kalau ada orang sakit, taruhlah cuci darah dia tiap bulan taruhlah 20 juta dikali berapa tahun sama dengan miliaran juga hilang. Nah itu bisa hilang dengan cara penyakit. Yang kedua lewat pencurian, perampokan bisa. Yang ketiga bisa lewat kebakaran. Yang ketiga bisa lewat angin ribut atau apalah namanya. Yang jelas harta yang bukan hak kita, dia akan pergi dengan sendirinya. Ya, oleh karena itu dia harus dibayarkan. Ya, harus dibayarkan. Tapi yang ngeri kalau dia adalah penyakit. Ada kisah yang nyata yang ingin saya sampaikan tentang orang yang kena penyakit gula. Suatu saat dia pergi ke dokter, lalu sampai di dokter dia periksa. Kata dokter, "Dok, penyakit saya bagaimana?" Kata dokter, "Pak, Bapak gulanya tinggi. Bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, pokoknya tidak boleh. Bapak harus banyak istirahat." Lalu bapak ini diam. Dia bilang, "Bahayanya itu, Dok. Saya kan banyak harta. Kenapa saya dilarang makan yang semuanya itu yang enak?" Dan memang begitu Pak kalau mau sembuh. Kalau begitu, ya terima kasih Dok. Dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia ambil air wudhu, lalu dia salat tobat. Selesai salat tobat dia berdoa. Selesai dia berdoa, di sana mungkin dapat hidayah. Kalau ternyata dia harus bersedekah. Ya. Jadi dia mulai hari itu berjanji akan bersedekah terus menerus hingga 3 bulan kemudian, lalu dia pergi lagi ke dokter. Kenapa dia ke dokter? Karena ada perubahan yang begitu signifikan pada dirinya. Tidak pernah lagi pusing-pusing, tidak ada lagi sempoyongan, pokoknya dia normal. Dia ke dokter, sampai di dokter kaget. Kata dokter, "Pak, berobat di mana? Kok bisa seperti ini? Normal gulanya. Siapa dokternya? Apa obatnya?" Lalu kata bapak itu, "Saya tidak berobat kemana-mana Dok. Saya hanya tobat, lalu saya sholat tobat, lalu saya berdoa. Ternyata saya dapat hidayah, disuruh bersedekah. Dan itulah saya bersedekah terus menerus. Akhirnya sampai sekarang ternyata bisa membuat saya agak lumayan sehat." Kalau dipikir-pikir logika tidak masuk akal. Masa kita bersedekah bisa berhubungan dengan penyakit gula? Tidak masuk akal kan? Tidak ada hubungannya. Tapi kalau secara iman pasti ada hubungannya. Ya, kenapa? Karena ada haknya orang yang ada pada diri kita, itulah yang membuat kita sakit sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita tidak boleh pelit, tapi kita berusaha bagaimana membersihkan diri kita. Tidak ada orang sempurna saya kira kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terbaik adalah yang mau berubah ke jalan yang benar. Ya, kalau toh terlanjur sudah melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kan ada namanya tobat. Kalau tidak bisa sekaligus, sedikit-sedikit. Yang penting kita ada perubahan. Begitu pula dengan harta yang kita miliki. Harta itu pertanyaannya dua. Dari mana didapat, kena mana dibelanja. Kalau didapat dari jalan yang halal, maka mari belanjakan di jalan yang halal. Dan jangan dibelanjakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga kita harus bayar zakat. Iya. Tapi kalau lewat yang lain, kebakaran itu juga biasa terjadi. Maka mari kita waspada. Kemudian cara membayarnya. Kalau kita bayar zakat, karena zakat fitrah hanya 1 kali 1 tahun, tidak ada zakat di luar bulan Ramadan, hanya dalam bulan Ramadan. Jadi yang di luar Ramadan itu namanya infak atau sedekah. Ya, tapi di dalam bulan Ramadan adalah zakat fitrah dan zakat mal. Kalau pergi bayar zakat, jangan dititip. Jangan dititip, bawa sendiri. Kasih ke amil zakat. Tapi ingat jangan diserahkan pada malam takbiran, apatah lagi berupa uang. Karena jangan sampai amil zakat lupa, nanti setelah lebaran baru diingat, ini ada uang apa ini di kantong. Ternyata uang zakat fitrahnya orang.
Nah, kalau uang zakat fitrah tinggal di kantong hingga sampai lebaran, bukan zakat fitrah namanya. Dia berubah status menjadi sedekah biasa, maka tidak dihitung kita berzakat fitrah. Kalau begitu, sebelum malam takbiran dibawa memang ambil zakat, supaya ada kesempatan ambil untuk membagi kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau mau ikuti bilan afdol sebelum hatib Idul Fitri turun dari mimbar boleh, tapi kita harus bawa orang yang harus dikasih. Maksudnya ada tetangga kan siapa kerabat yang kita mau kasih zakat fitrah kita kasih di sana. Ini zakat fitrah saya, tapi itu tidak melalui ambil zakat, langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Sehingga apa? Itu betul-betul tepat sasaran, tidak salah. Kemudian kalau pergi bayar zakat, jangan juga dibedakan dengan rukun Islam yang lain. Kalau sholat bagus, rapi. Jangan sampai istri kita atau siapapun pergi bayar zakat pakai baju gengsi atau pakai celana pendek. Di sana kan akan didoakan. Di sana akan didoakan, dan jangan pulang sebelum ijab kabul. Pak Ustaz, ini saya bawa zakat fitrah saya, zakat mal saya, tolong diterima. Sebelum diterima jangan kembali, ya diterima dulu. Kalau diterima, ya Pak saya terima, siapa namanya, ya ini namanya, baru kita kembali. Supaya apa? Jelas kalau kita sudah bayar zakat, ya. Jangan dianggap benteng. Kenapa? Ini perintah berangkai. Aqimus sholat wa atul zakat. Ada dalam Al-Quran perintah berangkai itu 3. Atiullah wa atiur rasul. Ini kalau salah satu tidak dilakukan, maka satunya hilang atau ditolak. Kemudian aqimus sholat wa atul zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, anishkur li wa liwalidaik, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dia berangkai, salah satunya ditinggalkan, maka yang satunya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat, maka kita harus bayar zakat. Iya, kita harus bayar zakat. Kita tidak boleh menganggap enteng itu zakat. Siapa yang tidak membayar zakat padahal dia berpuasa, maka amal ibadah puasanya tergantung di langit, tidak akan disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena dia sesuatu yang wajib dibayarkan. Itu adalah utang. Jadi semua yang sifatnya wajib itu adalah utang. Tidak ada bonus di sana. Untuk mendapat bonus maka perbanyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Saya kira itulah sekedar kita bisa membuka wawasan atau menambah ilmu kita tentang zakat. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan punya rezeki banyak dan baik, halalan thayyibah, lalu kita dalam posisi rezeki kita semakin bertambah dan bertambah. Yang jelas tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kita membayar zakat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berpuasa, diterima puasanya di hadapan Allah, diterima sholat kita, diterima zakat kita. Perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruna tasyuna qabbal min taksirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lalu banyaklah kita berzikir asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diulang-ulang sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita hamba-hamba yang mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.